Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan salah satu bentuk sharing bagaimana mengaktifkan kelas maya melalui Google Classroom. Dengan menggunakan Classroom ini, kita tidak perlu lagi masuk ke Google Meet ya, dan kemudian diklik buat rapat gitu. Jadi kita cukup buka Classroom seperti ini. Kemudian apabila akunnya adalah akun pembelajaran, maka di sebelah kiri ini ada icon untuk membuat kelas maya ya. Apabila belum pernah digunakan, biasanya tombol yang ini yang aktif adalah buat. Contoh misalkan, nah seperti ini, buat link ya. Ini untuk yang belum pernah mengaktifkan. Jadi bisa diklik buat link. Kemudian muncul linknya seperti ini. Kita aktifkan, dapat dilihat oleh siswa, sehingga nanti siswa tidak perlu lagi tautan yang lain. Jadi cukup mengaktifkan Google Classroom. Kemudian klik simpan. Maka tombol yang tadi buat itu akan berubah menjadi gabung gitu. Berarti artinya Google Meet siap untuk diakses ya. Nah, untuk mengaksesnya kita tinggal klik gabung saja. Nah, sampai muncul seperti ini. Berarti tombol ini kita gunakan untuk menerapkan efek visual ya, tinggal diklik saja ya. Kita tinggal ingin yang mana. Kalau mau menambahkan yang lain tinggal klik plus ya. Kalau mau jadi buram, berarti diklik saja ini. Ini agar buram ya. Kalau tidak ada backgroundnya, berarti diklik yang saya misalkan buat buram saja. Kemudian klik close saja, klik close. Nah, ada icon mikrofon untuk mengatur aktif dan nonaktif, serta ada icon kamera untuk mengatur aktif atau tidak aktif, dan gabung sekarang untuk mengaktifkan rapat dan presentasikan untuk berbagi layar. Kita klik gabung sekarang. Ini adalah tampilan Google Meet yang aktif ya. Ini adalah kode kelasnya atau rapatnya. Nah, untuk akun pembelajaran ada icon raise hand. Kemudian ini tadi untuk berbagi, dan ada opsi lainnya. Opsi lainnya dapat kita gunakan diantaranya untuk mengaktifkan papan tulis virtual ya, atau yang disebut dengan Jamboard gitu. Kemudian mengubah tata letak. Jadi kalau kita menginginkan misalkan semua audiennya kelihatan, kita bisa pilih bersusun, tapi maksimalnya ini hanya 49 gitu. Berarti kalau lebih dari 49 maka otomatis akan ada halaman berikutnya gitu. Kemudian layar penuh, kalau yang muncul itu mau layar penuh saja, jadi tidak ada title bar atau yang lainnya gitu. Jika menginginkan untuk audionya itu menggunakan ponsel, berarti bisa klik ini. Kalau ada masalah, bisa kita gunakan lapor masalah dan lapor penyalahgunaan gitu, serta setelan ya. Nah, setelan diantaranya untuk ngatur mikrofon ya. Kemudian untuk ngatur juga diantaranya resolusi ya. Nah, misal kita menginginkan menggunakan Jamboard, berarti bisa kita klik papan tulis virtual, atau itu juga bisa kita gunakan yang icon ini. Nah ini ya, yang segitiga ini untuk papan tulis virtual, berarti sama dengan yang tadi, dengan yang ini gitu. Kita klik saja. Kemudian jika Google Drive-nya ada beberapa, kita bisa memilih drive-nya itu mau yang mana gitu. Tapi kalau misalkan biasanya sih langsung akan masuk ke drive kita ya gitu. Nah, ini adalah contoh Jamboard yang pernah dibuat ya.
Nah, berarti kita klik mulai papan tulis baru. Nah, kita ulangi ya. Klik papan tulis baru. Nah, ini nih. Ini yang ini sudah ada ya. Dan bisa kita ganti namanya. Ya, ganti namanya. Jadi yang ini untuk mengganti namanya. Namanya itu misalkan coba. Ya. Klik OK. Nah, maka namanya akan berganti dengan coba. Ya. Nah, kita bisa menggunakan icon pena, kemudian ini untuk menghapus, ini sebagai untuk penunjuk ya, untuk penunjuk. Barusan kehapus kayaknya. Kemudian ini untuk menyisipkan teks ya. Kemudian menyisipkan gambar, ini menyisipkan auto save ya, menyisipkan kotak teks dan laser. Jadi untuk memperjelas apa yang kita terangkan di antaranya ya. Untuk misal kita meminta anak-anak untuk berinteraksi dengan membuat misalkan peta konsep. Kita anak-anak tinggal dibagikan saja. Untuk membagikan ke anak-anak tinggal diklik bagikan ya. Kemudian kita copy linknya saja gitu. Mau dibagikannya apakah hanya akun pembelajaran atau siapa saja yang punya link, berarti agar semua bisa mengakses. Jika ada yang tidak menggunakan akun pembelajaran, berarti kita pilih siapa saja yang memiliki link. Kemudian klik editor saja, berarti mereka bisa berinteraksi gitu ya. Klik link, kemudian selesai gitu. Nah, ini tinggal kita bagikan di tadi, berarti di sini di pesan ya, di pesan. Nah, biasanya langsung otomatis akan aktif juga di chat ya. Jadi tanpa kita tadi mengcopy dan membagikan, maka yang ada di dalam rapat bisa mengakses Jamboard tersebut. Kemudian untuk menyisipkan, misalkan tadi ini untuk menyisipkan teks ya, warnanya bisa dipilih. Misal kalau saya misalkan sistem komputer, nah, kita bisa menggunakan sorotan biasanya. Kemudian kita geser ya. Nanti anak-anak misalkan bisa diminta untuk meneruskan ya. Atau misalkan ada gambar, kita bisa juga meminta mereka untuk menunjukkan misalkan yang ini, misalkan sebentar, gambar. Ini untuk menyisipkan bentuk yang lain ya. Ini untuk mengganti warnanya. Misalkan kita ganti pena saja ya, pena. Tadi ini untuk teks ya, berarti misalkan ini bagian apa, fungsi, tuliskan misalkan fungsinya gitu. Misalkan fungsi dari gambar ini. Kita juga misalkan ini untuk memutarnya, nah misalkan seperti ini ya, atau menggunakan gambar yang lain. Ini biasanya bisa menggunakan pena ya.
Nah, itu diantaranya untuk yang Jamboard gitu, sehingga siswa itu bisa langsung berinteraksi ya, seolah-olah memang berada dalam kelas yang sama gitu, dalam ruangan yang sama gitu. Kemudian di sini tidak ada rekam lagi, biasanya di sini ada rekam ya, ada rekam, tapi karena bulan Januari itu dihilangkan gitu. Untuk mengakhirinya tinggal diklik saja tutup panggilan. Kelebihan dari Google Meet itu diantaranya yang join itu perlu aksesnya dari kita dulu gitu. Berbeda dengan Zoom. Kalau Zoom kalau punya link maka otomatis bisa masuk aja kalau pernah diaksesnya. Tapi kalau Google Meet itu perlu di-admit dulu sama kita baru bisa join gitu. Sehingga nanti bisa lebih selektif ya. Misalkan bisa melihat apakah memang betul siswa itu adalah kelas hari ini atau kelas yang harusnya mengikuti pembelajaran online atau tidak gitu. Jadi privasinya lebih terjaga dibanding dengan yang lain. Itu kelebihan dari Google Meet. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.